Penguasa Kuil Surgawi. Bab 11. Di halaman villa tepi danau, Xiao Tians menutup telepon, dan niat membunuh yang dingin secara alami menyebar dari tubuhnya. Hujan masih turun, dan Zhou Jie masih berjuang di kandang babi yang berlumpur. Tian Qi menyeringai di sudut mulutnya dan berkata, haha. Tuan Istana, sudah lama sekali sejak semua anggota kuil Tianshan kita berkumpul. Sejujurnya, saya sudah lupa sampai sekarang. Kapan dulu terakhir kali kita semua berkumpul? Bahkan pada saat terakhir kali kita melenyapkan organisasi Langit Hitam, kita hanya mengumpulkan setengah dari kekuatan kita. Dan, Tuan Istana, apakah kita terlalu bangga dengan keluarga Zhou dengan mengumpulkan kita semua? Keluarga sekecil itu sama sekali tidak layak bagi kita. Kumpulkan mereka semua. Xiao Tians tersenyum dan berkata, tentu saja, keluarga kecil sampah semacam ini tidak layak untuk dikumpulkan oleh seluruh kuil Tianshan. Kali ini, dikumpulkan untuk menunjukkan kepada beberapa orang dari Departemen Perang Kerajaan Naga. Bahkan jika apa yang terjadi ini waktu belum terjadi, saya seharusnya kembali. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di Long Country. Kali ini, semua orang berkumpul di sini untuk menghindari masalah di masa depan dengan segala sesuatunya di sini, saya akan segera kembali ke Beijiang. Apakah ada pengaturan tenaga kerja di sana? Xiao Tians berkata dengan tenang, jelas dia sama sekali tidak peduli dengan keluarga kecil Zhou. Dalam pikirannya, keluarga kecil seperti keluarga Zhou di kota tingkat kedua di Kerajaan Naga hanyalah masalah dihancurkan sampai mati. Kali ini dia mengumpulkan semua anggota kuil surgawi di Kerajaan Naga, lebih banyak lagi untuk mengumumkan kembalinya rajanya. Bagaimanapun, dia masih membawa terlalu banyak kebencian di Kerajaan Naga. Saat dia kembali kali ini, dia harus menyelesaikan banyak hal yang terjadi 6 tahun lalu. Mendengar ini, Tian Qi buru-buru berkata, kembali ke Aula Guru, Tian Yi sudah mulai menangani masalah Beijiang. Diperkirakan akan selesai sore ini. Grup terbesar di sana, grup Beijiang, sudah menjadi milik kita, dan di sana pasukan bawah tanah Tian Yi akan segera diintegrasikan. Xiao Tians mengangguk ketika mendengar ini, ya, tapi ingatlah satu hal dan peringatkan Tian Yi bahwa semua yang dia lakukan harus dirahasiakan. Jangan biarkan istri dan anak perempuanku tahu. Mereka berdua sudah terlalu menderita. Kali ini aku ingin untuk memberikan kompensasi yang baik kepada mereka, memenuhi tanggung jawab saya sebagai seorang suami, dan memenuhi tanggung jawab saya sebagai seorang ayah. Tian Qi mengangguk setuju, lalu berkata, Tuan Istana, ada satu hal lagi. 4 Raja Kuil Surga adalah kehancuran, perang, pembunuhan, dan kegelapan. Mereka juga telah tiba di Kerajaan Naga, dan mereka bisa merasakan Sungai Qianjiang dalam 2 jam. Bagaimana mereka mengaturnya? Xiao Tians menyipitkan matanya dan berkata, dengan mereka berempat di sini, saya memiliki kepercayaan diri untuk pergi ke markas besar Departemen Perang Kerajaan Naga. Beritahu mereka berempat untuk tidak memasuki kota secara langsung, dan menyebar ke seluruh kota gerbang untuk mencegah Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kerajaan Naga masuknya beberapa penguasa kekuatan tersembunyi. Itu adalah penguasa istana. Tian Qi mulai membuat pengaturan setelah menerima berita itu. Xiao Tians melirik sarang semut di tanah yang tersapu oleh hujan, dan tidak bisa menahan cibiran di sudut mulutnya. Baginya, apakah ada perbedaan antara keluarga Zhou dan semut yang terhanyut di tanah? Xiao Tians sedang membuat pengaturan di sini. Keluarga Zhou dikenal sebagai kekuatan tertinggi di kota Qianjiang. Mereka tidak bisa memberinya waktu 3 hari. Dan Zhou Zhenghao berkata dia akan datang pada malam hari dianggap sangat berani, tapi bagaimana jika lebih berani? Lagi pula itu tidak ada gunanya, karena dia sedang menghadapi kuil surgawi. Dia tidak akan pernah bisa menyinggung kuil surgawi. Saat ini, keluarga Zhou juga mulai membuat pengaturan cepat. Di aula pertemuan keluarga Zhou, Zhou Zhenghao memulai pengaturan yang paling langsung. Zhou Zhenghao berkata kepada Zhou Zhenglong, Zhenglong, mulai sekarang, kamu harus mengumpulkan semua kekuatan keluarga Zhou. Kumpulkan semua orang di kasino, klub, dan semua orang yang bisa berkumpul. Ya, saudaraku. Zhou Zhenglong mengangguk dengan cepat, lalu bergegas keluar. Sudah lama sekali sejak dia tidak melihat kakak tertuanya secara pribadi mengatur dan memerintah, dan keluarga Zhou telah berkembang sejauh ini bahkan dia tidak tahu seberapa kuat keluarga Zhou sekarang. Dan malam ini, kekuatan keluarga Zhou-nya akan terjadi pasti terungkap ke dunia lagi. Di depan semua orang, diekspos di depan semua orang di kota Qianjiang. Setelah Zhou Zhenglong pergi, Zhou Zhenghao memandang orang yang duduk di belakang dan berkata, Paman Qi,
Anda harus pergi ke divisi Tianxuan dan memperingatkan mereka bahwa mereka sebaiknya tidak mencampuri urusan antara keluarga Zhou saya dan Xiao Tians. Malam ini, jangan bicara omong kosong kepada mereka, langsung pergi ke Hou Zonghua. Tidak. Jangan khawatir, Tuan, saya akan segera melakukannya. Seorang lelaki tua berwajah menyeramkan yang duduk di barisan belakang Ola bangkit dan pergi. Zhou Zhenghao terus mengangguk, lalu berkata kepada seorang lelaki tua dengan aura kuat di sisi lain, Paman kelima, silakan hubungi Departemen Perang Tenggara dan minta mereka membantu mencari tahu asal-usul Xiao Tians. Orang tua itu berdiri setelah mendengar kata-kata itu dan berkata, itu adalah kepala keluarga. Jadi ketika semua anggota keluarga Zhou kita diberangkatkan kali ini, apakah kita ingin Feier kembali? Dia sekarang juga memegang posisi itu komandan resimen di Departemen Perang Tenggara. Meskipun Qianjiang termasuk dalam yurisdiksi Departemen Perang Wilayah Tengah, tetapi jika dia datang secara pribadi, itu juga layak. Zhou Zhenghao awalnya ingin menolak, tetapi kemudian dia berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa. Seperti yang dikatakan Zhenglong, keluarga Zhou kami sudah lama tidak menunjukkan antek-antek kami di depan dunia. Bahkan tidak ada gunanya. Tidak ada Shen Qingtian. Apakah kamu pikir kamu bisa sujud kepada kami? Lalu biarkan Feier kembali. Dia adalah pemimpin generasinya. Setelah kejadian ini selesai, biarkan Feier membawa Xiao Ji pergi dan membawanya ke Departemen Perang untuk pelatihan. Itu kepala keluarga. Saya akan segera membuat pengaturan. Tetua kelima dari keluarga Zhou mengangguk dan pergi. Zhou Zhenghao memandang ketiga lelaki tua yang duduk di depan dan berkata, Paman kedua, Paman ketiga, Paman keempat. Tugasmu juga sangat berat. Menurut Zhenglong, tangan Xiao Tians itu sangat kuat. Orang ini pasti berasal dari perang departemen. Dia memiliki latar belakang yang baik, dan ada beberapa master di sekitarnya. Ketiga paman itu perlu mengambil tindakan. Hanya saja ketiga tetua dengan aura paling kejam dari keluarga Zhou yang ditunjuk oleh Zhou Zhenghao kali ini tidak yakin akan kemenangan. Tetua kedua dari keluarga Zhou, dipimpin oleh Liang Jiu, berkata perlahan, Tuan, informasi tentang pihak lain terlalu sedikit, jadi kami tidak yakin akan kemenangan. Kami juga telah melihat pengawasan. Pasukan Xiao Tians sangat kuat, dan kekuatan tempur mereka mungkin hampir sama dengan milikku. Tapi jangan khawatir, pemilik, saya telah menghubungi dua mantan teman saya. Mereka sedang dalam perjalanan dari Tianhai. Keduanya adalah master tingkat bintang 5 karena lawannya bukanlah dewa perang, maka tentu saja mereka bisa membunuhnya. Tambahkan tenaga. Dan tahukah Anda, bahwa Xiao Tians tidak bisa menjadi dewa perang dari Departemen Perang Kerajaan Naga. Dewa perang di Departemen Perang Kerajaan Naga, tapi pastinya tidak ada orang seperti Xiao Tians. Zhou Zhenghao tersenyum, memainkan cincin di tangannya, dan berkata perlahan, paman kedua tertarik. Sebenarnya, itu akan baik-baik saja meskipun kamu tidak meminta bantuan dari luar. Apakah paman kedua melupakanku? Haha. Petik 2. Mendengar ini, tetua kedua dari keluarga Zhou memandang Zhou Zhenghao dengan heran. Saat berikutnya, dia merasakan aura dari Zhou Zhenghao yang tidak kalah dengan dia sama sekali. Dia bertanya dengan kaget, Zhenghao, sudahkah kamu menerobos ke tingkat bintang 5? Zhou Zhenghao tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, belum, Tuan bintang 5, maka langkah selanjutnya adalah level Dewa Perang. Di era ini, Dewa Perang tidak keluar, dan bintang 5 merajalela di dunia. Ini tidak mudah untuk dicapai, bahkan jika saya telah menahannya selama lebih dari 10 tahun, tidak. Tapi itu akan segera datang. Saya merasa bahwa dalam 1,5 tahun lagi, saya bisa menembus level itu setelah aku menerobos. Keluarga Zhou kita akan melakukan sesuatu yang besar lagi, tapi itu tidak masalah sekarang. Karena Xiao Tians ingin mati, ayo bantu dia. Zhou Zhenghao memiliki keyakinan mutlak, bukan hanya karena kekuatan keluarga Zhou, tetapi juga karena keyakinannya pada kekuatannya sendiri. Jika Xiao Tians berani menyinggung keluarga Zhou, dia harus diinjak-injak sampai mati. Terlebih lagi, dalam pikiran Zhou Zhenghao, Xiao Tians bukanlah tujuan utama saat ini. Dia berencana untuk langsung membunuh musuh bebuyutannya, Shen Qingtian. Keluarga Zhou saya sudah terlalu lama tidak melakukan tindakan besar. Saya khawatir semua kekuatan di kota Qianjiang hampir melupakan keberadaan kami. Kali ini sangat bagus. Biarkan Xiao Ji melalui beberapa kesulitan untuk mengubah emosinya, dan biarkan dunia mengingat kita lagi. Tinggallah di rumah Zhouku. Jejak kejahatan melintas di mata Zhou Zhenghao. Dia menatap hujan di luar. Hujan semakin deras,
tetapi darah di hatinya melonjak. Kali ini, keluarga Zhou-nya pasti akan menjadi terkenal lagi di kota Qianjiang, dan bahkan di seluruh kerajaan naga pusat, dan akan secara resmi dipromosikan menjadi keluarga kelas 1. Saat ini, tidak hanya suasana di kota Qianjiang yang semakin khusyuk, tetapi juga di Yanjing, kerajaan naga yang jaraknya 3.000 mil, suasananya juga sama menyedihkannya sedang duduk di sebuah ruangan. Kami telah duduk di ruang konferensi tertutup selama lebih dari 1 malam. Bab 12. Di ruang konferensi markas besar Departemen Perang Yanjing Kerajaan Naga, 4 orang sedang duduk di ruang konferensi. Mereka semua adalah lelaki tua paling kuat dan bergengsi di Kerajaan Naga. Wan Tiansheng, komandan pertama Departemen Perang Kerajaan Naga, hanya bisa berdiri di depan keempat lelaki tua ini. Sejak Wan Tiansheng menelepon Tetua Agung tadi malam, mereka berkumpul di sini untuk membahas tindakan pencegahan agar kuil surgawi berkumpul di Kerajaan Naga. Sepanjang malam, 4 lelaki tua terkuat di Kerajaan Naga tidak meminum setetes air pun, dan masing-masing terlihat sangat serius. Karena kuil surgawi sangat istimewa, itu bukan milik kekuatan di luar Kerajaan Naga, karena semua personel di kuil surgawi jelas berasal dari Kerajaan Naga. Namun, meskipun kuil Tianshan telah membantu Kerajaan Naga menghancurkan terlalu banyak kekuatan musuh dalam beberapa tahun terakhir, tapi dia bukan anggota Kerajaan Naga. Oleh karena itu, akan sangat merepotkan untuk menangani insiden ini. Bagaimanapun, setelah kuil surga menghancurkan organisasi Langit Hitam, ia telah menjadi kekuatan terkuat di luar wilayah. Bang, bang, bang. Di ruang konferensi, Tetua Agung mengetukkan jarinya ke meja dan mengerutkan kening. Waktu berlalu dengan lambat, dan saat itu sudah jam 11 pagi. Setelah beberapa saat, Tetua Agung bertanya pada Wan Tiansheng, apakah ada berita terbaru yang akan datang sekarang? Wan Tiansheng menyeka keringat dingin di sisi wajahnya dan tidak langsung menjawab. Saat berikutnya, proyeksi kota Qianjiang muncul di dinding. Kemudian Wan Tiansheng menampilkan pemandangan di 4 gerbang kota besar di luar kota Qianjiang dalam proyeksi. Saat ini, ada seseorang yang duduk dengan tenang di samping 4 gerbang utama kota Qianjiang. Saat melihat keempat orang ini, Wan Tiansheng merasa semakin tertekan. Dia menunjuk ke 4 orang di proyeksi dan berkata, kembali ke para tetua. Keempat orang ini adalah 4 raja terkuat di bawah kuil Tianshan. Masing-masing memiliki kekuatan melebihi level Dewa Perang. Mereka semua sangat kuat. Berita yang baru saja saya terima adalah, sekarang 4 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi dari kuil surga telah memblokir 4 gerbang utama kota Qianjiang. Tetua Agung mengerutkan kening lagi dan berkata tanpa sadar, mengapa mereka memblokir gerbang kota. Tidak lama setelah tetua pertama selesai berbicara, tetua keempat, yang mengenakan seragam militer dan 9 medali kehormatan tertinggi dari Departemen Perang Kerajaan Naga di dadanya, berkata, itu seharusnya untuk mencegah masuknya orang-orang kuat dari Departemen Perang Kerajaan Naga atau kekuatan tersembunyi Kerajaan Naga. Tampaknya makhluk dari kuil surgawi tidak ingin kita terlibat, dan sekarang dia memiliki 4 orang kuat yang memblokir pintu, jadi apakah kita masih ingin masuk? Tetua Agung merenung sejenak dan kemudian berkata, kekuatan kuil Tianshan telah membantu kita berkali-kali di luar wilayah sebelumnya. Tapi kali ini mereka menargetkan Kerajaan Naga. Ini agak tidak pantas. Perwira tertinggi Departemen Perang Kerajaan Naga, tetua keempat yang baru saja menjawab, berkata, tetapi jika kita ingin berpartisipasi, saya khawatir kita pasti akan mengalami konflik dengan mereka. Setelah tetua keempat mengatakan ini, wajahnya menjadi lebih serius, pupil matanya berkontraksi dalam-dalam. Pada saat ini, tetua kedua bertanya, negara-negara yang bertikai, berdasarkan perhitungan Anda, jika kita menghadapi kuil itu secara langsung, apakah kita memiliki peluang untuk menang? Tetua keempat disebut Long Zhanguo, dan dia juga yang termuda di antara 4 tetua terkuat Kerajaan Naga. Mendengar ini, dia berkata tanpa berpikir, haha. Apakah ada peluang untuk menang? Tentu saja kita akan menang. Tidak peduli seberapa kuat kuil hari itu, jika kita ingin membunuh mereka dengan cara apapun, tetapi masalahnya adalah lawannya ada di Kerajaan Naga, dan kita tidak bisa menggunakan senjata skala besar. Tentu saja, jika kita mengirim orang kuat ke sana, kita bisa mencapai hasil yang kita inginkan, tapi biayanya terlalu tinggi. Mendengar ini, sesepuh agung tanpa sadar bertanya, berapa harga yang harus kita bayar untuk menghancurkan mereka? Tetua keempat terdiam setelah mendengar pertanyaan tetua pertama. Setelah terdiam beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah yang sangat serius dan bermartabat, pertama, jika Sekte Dunia Tersembunyi Kerajaan Naga diizinkan untuk bertarung. Jika demikian,
Diperkirakan secara konservatif 2 hingga 3 orang akan dibunuh oleh pihak lain. Dan saat ini hanya ada 5 kelahiran yang telah menjalin kontak dengan kami. Metode kedua adalah saya mengajak Departemen Perang Kerajaan Naga untuk bertarung, dan hasilnya kemungkinan besar adalah Departemen Perang. Karena lumpuh total, kekuatan yang dikumpulkan oleh Departemen Perang Kerajaan Naga selama beberapa dekade akan berkurang hingga sebagian kecil, dan aku juga mungkin dikalahkan oleh Tuan Istana mereka. Para tetua menarik napas dalam-dalam. Dan wajahnya menjadi lebih serius. Apa? Pihak lain begitu kuat. Dan kekuatan Tuan Istana mereka yang kamu katakan sebenarnya telah mencapai levelmu. Mendengar ini, Tetua Agung itu mengangkat alisnya dan sangat terkejut. Tetua keempat, mengangguk dan berkata, apa yang saya katakan, Tetua Agung, adalah benar. Ketika organisasi Langit Hitam dihancurkan oleh musuh Kerajaan Naga setengah tahun yang lalu, saya menamparkan wajah kepala istana itu, dan dia mundur selangkah. Dan saya berada 1,5 langkah lagi. Tentu saja saya tidak menggunakan seluruh kekuatan saya saat itu, begitu pula pihak lain. His. Tetua pertama dan tetua kedua di ruang konferensi sama-sama menarik napas. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa biaya penghancuran kuil surga akan sebesar itu. Pada saat ini, Wan Tiansheng, pejabat eksekutif pertama Departemen Perang, mengangguk dengan getir dan berkata, sesepuh, apa yang dikatakan Marsekal Tetua adalah benar. Kuil Tianshan sangat kuat. Kebangkitan mereka terlalu cepat, tidak seperti siapapun di luar wilayah tersebut yang telah menjadi terkenal. Mereka telah menjadi sebuah organisasi sejak lama, tetapi mereka baru berdiri selama 5 tahun. Mereka telah berjuang keras selama bertahun-tahun, mereka telah menghancurkan ratusan organisasi ekstrateritorial tirani di medan perang ekstrateritorial. Setelah Wan Tiansheng selesai berbicara, dia berhenti, lalu mengertakkan gigi dan melanjutkan, Penatua pertama, Penatua kedua, mohon maafkan saya karena melangkah terlalu jauh. Tetapi saya masih ingin mengungkapkan pikiran saya. Itu adalah organisasi kuil Tianshan, atau berbicara tentang penguasa kuil surga, saya merasa dia bersahabat dengan kerajaan naga, dan penyebab kejadian ini juga ada di wilayah kita kesalahan kuil surga. Kata Wan Tiansheng sambil menempelkan foto di dinding. Itu adalah adegan di mana Xiao Tians berdiri di kandang babi sambil menggendong putrinya tak sadarkan diri tadi malam. Wan Tiansheng melihat foto itu dan mengertakkan gigi dan berkata, saya telah melakukan begitu banyak hal yang bermanfaat bagi kerajaan naga di luar wilayah, tetapi istri saya terpaksa datang ke sini di dalam kerajaan naga. Dan putri kandung saya hanya sekitar 4 tahun. Di usia yang begitu muda, saya dipenjara di kandang babi dan makan minuman kotor. Sesepuh, jika ini terjadi pada saya mungkin akan melakukan hal-hal yang lebih ekstrim daripada yang dilakukan penguasa kuil hari itu. Apa? Ada hal gila di kerajaan naga kita. Beraninya mereka. Beraninya mereka. Ketika tetua itu melihat Xiao Tians menggendong putrinya dan muntah darah dan koma di kandang babi, dia membanting meja dan melompat. Dia segera berdiri. Mata tetua kedua juga berubah, dan dia menjadi marah dan mengutuk Wan Tiansheng. Wan Tiansheng, bagaimana kamu mengatur ini? Wan Tiansheng dengan cepat menundukkan kepalanya, Penatua kedua, maafkan saya, kelalaian saya terhadap tugaslah yang membiarkan hal seperti itu terjadi di bawah. Pada saat ini, tetua ketiga yang belum berbicara, mengenakan setelan tunik Cina hitam, dengan rambut abu-abu dan wajah yang baik hati, berkata, oke, jangan salahkan Tiansheng, kerajaan naga terlalu besar, dan telah berkembang pesat. Dalam beberapa tahun terakhir, ini akan menyebabkan beberapa hal tidak dapat mengimbangi. Dia memantau 9 wilayah kerajaan naga setiap hari dan sangat khawatir. Kebetulan Tiansheng juga mengungkapkan pikiranku sekarang, jadi izinkan saya melanjutkan. Petik 2. Kata-kata pertama tetua ketiga membuat semua orang yang hadir tercengang. Tetua ketiga tersenyum dan berkata, jangan cemas, semuanya, dan jangan menganggap masalah ini terlalu serius, karena orang ini. Aku tahu. Apa? Kakak ketiga, tahukah kamu bahwa Xiao Tians? Tetua pertama memandang tetua ketiga dengan sangat terkejut. Ada sedikit kenangan di mata tetua ketiga, dan dia mengangguk sambil tersenyum, ya, saya kenal dia. Ingat saat saya terjebak di Afrika Utara tahun lalu. Dialah yang menyelamatkan saya. Selain itu bagiku, dia juga menyelamatkan lebih dari 800 naga Cina. Dia anak yang sangat baik. Tetua ketiga berhenti sejenak dan melihat ke arah orang-orang di tempat tersebut dan berkata, lagi pula, anak ini ada hubungannya denganmu. Tetua kedua sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung, apakah Anda memiliki hubungan dengan kami?
Tetua ketiga menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, benar, anak ini adalah seorang jenderal, dan dia adalah Miao Hong. Dia adalah cucu Xiao Zantian dari keluarga Xiao. Tidak mungkin. Ketika tetua keempat Zhan Guo mendengar ini, dia berdiri dengan kaget dan berkata dengan sangat tidak percaya, kakak kedua, jangan berbohong padaku. Zantian dan aku telah bersaudara selama bertahun-tahun. Dia hanya memiliki 2 cucu. Nak, meski aku tidak ingat nama kedua cucu itu, pasti tidak ada yang bernama Xiao Hanyai. Setelah tetua keempat selesai berbicara, tetua pertama, tetua kedua, dan Wan Tiansheng yang berdiri semuanya mengangguk setuju. Cuma bercanda, tentu saja mereka semua tahu jenderal pendiri Xiao Zantian, dan meskipun Xiao Zantian sudah tua sekarang, dia masih termasuk 10 tokoh teratas di Departemen Perang Kerajaan Naga. Sekarang dia masih menjaga Eropa Barat demi Kerajaan Naga. Tetua ketiga menunggu beberapa orang bereaksi, lalu wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia mengangguk dan berkata, saya tidak berbohong kepada Anda, itu benar. Dan itu hanya sebuah nama, dan nama dapat diubah. Apakah Anda lupa 6 tahun yang lalu? Apa yang terjadi dengan keluarga Xiao? Zantian tidak dapat melarikan diri dari Eropa Barat, dan saudara laki-laki keempat bahkan pergi ke keluarga Xiao, bukan? Ketika tetua keempat Zhan Guo mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menatap tetua ketiga. Tiba-tiba pikirannya terkejut dan dia dengan cepat berkata tanpa sadar, itu dia. Itu Han Ye. Ya, Xiao Zantian memiliki 2 cucu. Sang cucu tertua bernama Xiao Hanyai. 6 tahun yang lalu, sesuatu terjadi pada keluarga Xiao, dan ibu tiri Xiao hanya mengeluarkannya dari keluarga. Dia tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Dia sebenarnya adalah anak itu. Tumbuh sampai titik ini. Tetua ketiga berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu alami? Haha. Sebelum jenazah ibu kandungnya dingin, ayahnya membela si kecil. Di hari yang sama, dia diusir dari keluarga dan ditelanjangi statusnya sebagai ahli waris. Kemudian dia diceraikan oleh keluarga Leng, dan kemudian dia diracuni oleh saudaranya Ches. Menurut Anda mengapa dia tumbuh begitu cepat? Setelah tetua ketiga selesai berbicara, dia terdiam, dan semua orang di ruang konferensi juga terdiam saat ini. Setelah tetua ketiga kerajaan naga bertemu dengan Xiao Tians setahun yang lalu, dia diam-diam mengirim seseorang untuk memeriksa identitas Xiao Tians. Terlebih lagi, pada saat itu, Xiao Tians hanya mengira bahwa tetua ketiga Zhang hanyalah lelaki tua naga biasa Kingdom, jadi dia tidak berbicara terlalu banyak. Untuk berjaga-jaga, tetua ketiga mengetahui identitas asli Xiao Tians saat itu. Setelah semua orang terdiam beberapa saat, tetua ketiga menghela nafas dan berkata, dia adalah anak baik dari kerajaan naga. Dan dia juga cucu dari Zantian. Kita tidak bisa membiarkan mereka menghadapinya dengan dingin, apalagi kita tidak bisa menghadapinya sekarang. Mari kita bicara baik-baik dengan anak itu. Dia telah bersembunyi selama 6 tahun dan telah mengembangkan pengaruh yang begitu besar di luar wilayah putri di desa. Dia pasti tidak akan pergi lagi dalam waktu singkat. Mari kita bicara baik-baik dengannya, ini adalah masa depan kerajaan naga kita. Tetua keempat, mengangguk dan berkata, ya. Hahaha, ternyata anak ini. Bagus sekali. Saya telah memutuskan bahwa penerus saya adalah anak ini. Saya akan pergi ke Qianjiang nanti dan berbicara dengannya secara langsung. Dan, Tuan Kuil Surga, tidak pantas bagi orang suci surgawi untuk bernegosiasi dengan mereka, saya sendiri yang akan mengambil tindakan. Pada saat ini, ponsel Wan Tiansheng tiba-tiba berdering. Setelah membacanya, dia dengan cepat berkata, sesepuh, Divisi Tianshun di Qianjiang mengirim berita bahwa tetua ketujuh dari keluarga Zhou pergi ke Divisi Tianshun dan tidak mengancam Divisi Tianshun. Untuk campur tangan, mereka akan menyerang Xiao Tians malam ini. Ketika Wan Tiansheng menceritakan berita ini, ekspresi wajahnya sangat menarik. Keluarga Zhou, mengapa kamu begitu hebat? Bahkan level tertinggi dari seluruh kerajaan naga kita sangat takut pada kuil surgawi. Kamu benar-benar ingin menghancurkan mereka. Mengapa kamu begitu bodoh? Terlalu keren, bukan? Mereka benar-benar melebih-lebihkan kemampuan mereka hingga ekstrim, sekelompok idiot. Ketika tetua keempat Zhan Guo mendengar ini, dia tertawa dengan marah dan mencibir, oke, keluarga Zhou di kota Qianjiang, kan? Beraninya kamu menindas cucuku. Kamu sangat berani. Malam ini, kan? Oke, aku akan menghancurkannya seluruh klan malam ini. Nah, kapan dia menjadi cucumu? Tetua keempat, bisakah kamu menjadi lebih berkulit tebal? Tetua keempat tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh,
Zantian dan saya adalah saudara, dan cucu Zantian adalah cucu saya. Tetua Agung menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, apakah kita perlu memberitahu Zantian? Ini adalah cucunya. Tetua ketiga berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, lebih baik jangan biarkan saja sekarang. Anak itu telah terlalu menderita selama bertahun-tahun. Dia pasti akan datang ke keluarga Xiao Di Yanjing untuk mencari keadilan kali ini. Biarkan dia melakukannya sendiri. Tetua pertama mengangguk, lalu tetua ketiga melepas cincin bermotif naga hitam di tangannya, menyerahkannya kepada tetua keempat dan berkata, para tetua, bantu aku memberikan cincin ini kepada gadis kecil itu, dan sampaikan pesan kepada ngomong-ngomong Tians, katakan saja dia datang ke Yanjing dan datang untuk duduk bersamaku. Tetua keempat memandang ke arah tetua ketiga dengan heran dan berkata, saudara ketiga, cincin ini telah bersamamu sepanjang hidupmu. Kamu ingin memberikan ini sebagai hadiah. Ada sedikit rasa bersalah di mata tetua ketiga, dan dia berkata, tidak apa-apa, itu hanya sebuah cincin, dan anak itu telah melakukan banyak hal untuk kerajaan naga selama bertahun-tahun, kita semua berhutang pada anak itu. Hanya tanda penghargaan kami. Tetua ketiga mengatakannya dengan sangat mudah, tetapi tetua keempat menanggapi cincin itu dengan sangat serius. Semua orang di sini tahu betul arti dan energi yang diwakili oleh cincin ini. Dalam banyak kasus, cincin ini adalah jimat yang sangat kuat. Setelah semuanya didiskusikan, tetua keempat menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah yang sangat serius, saudara-saudara, jangan khawatir, saya akan segera ke Qianjiang. Saya akan mengurus semuanya. Saya tidak akan pernah membiarkan anak-anak yang telah membayar begitu banyak untuk kerajaan naga menjadi dingin. Di jantung penatua keempat, dia bertekad untuk membunuh keluarga Zhou di kota Qianjiang. Kamu sedang mencari kematian. Bersambung.